Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada bulan suci Ramadan yang kelima ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus menjadikan matematika sebagai ilmu yang menyenangkan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali saya Rado Yendra, tentunya bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika akan terus mengawal siswa Indonesia untuk menjadi tangguh dalam bermatematika. Saya sebagai pengasuh dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika tidak jenuh-jenuhnya, tidak bosan-bosannya menyapa kepada siswa Indonesia, guru di sekolah, orang tua di rumah untuk dapat terus saling berkomunikasi, bersilaturahmi tentunya bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Indonesia untuk menjadikan bahwa matematika ini menjadi ilmu yang menyenangkan. Oke, seperti biasa kita akan terus mengawal pelajaran matematika. Kali ini kita akan coba mengupas tentang suatu teori yang menarik, yaitu tentang lingkaran. Di mana bagian-bagian lingkaran ini perlu kita perjelas terlebih dahulu sebelum kita membahas soal-soal. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang bagian-bagian lingkaran. Jadi, alangkah baiknya kita akan coba lihat dahulu bagian lingkaran berikut. Silakan disaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radu Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika terus mengudara pada bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia, di mana kita akan memasuki bab 7, akan membahas mengenai lingkaran. Nah, sebelum kita membahas soal-soal tentang lingkaran, ada baiknya kita membahas dulu bagian-bagian dari lingkaran. Oke, kita akan coba bagian-bagian lingkaran yang akan kita bahas. Oke, pertama kita coba gambarkan suatu lingkaran. Oke, kita gambarkan suatu lingkaran. Oke, ini dia. Kita ambil nih lingkaran. Nah, kita akan membahas bagian-bagian dari lingkaran yang ada. Yang pertama tentu akan kita bahas adalah pusat lingkaran. Pusat lingkaran yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Jadi kalau kita sebut ini P, maka P kita sebut dengan pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran. P sama dengan pusat lingkaran. Oke, pusat lingkaran. Lingkaran. Terus kita akan membahas jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan antara pusat lingkaran dengan sembarang titik di lingkaran. Katakan ada titik A misalnya. Kita ambil sembarang titik di lingkaran titik A. Maka garis yang menghubungkan antara titik A dengan garis A itu disebut dengan jari-jari. Oke, selanjutnya. Jika kita berikan titik, sembarang titik, katakan titik O, titik B. Ini titik B, sembarang titik di lingkaran. Terus garis yang menghubungkan antara pusat lingkaran dengan titik B tadi disebut sebagai jari-jari juga. Oke, lanjut sekarang kita ambil sembarang titik, katakan di titik C. Titik sembarang titik lingkaran, titik C.
Maka yang dikatakan jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan sembarang titik tadi. Nah, jadi kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa PA itu sama dengan PB sama dengan PC sama dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Lingkaran. Sekarang kita masuk diameter. Nah, dikatakan diameter adalah garis yang menghubungkan sembarang titik pada dua lingkaran, tetapi wajib melalui pusat lingkaran. Contoh misalnya, ada titik D dan ada titik E. Titik E ada dua titik, akan dihubungkan tapi dia melalui suatu pusat lingkaran. Nah, ini melalui pusat lingkaran. Nah, kita lihat DE. DE disebut sebagai diameter. Disebut sebagai diameter lingkaran. Diameter lingkaran. Apa syarat wajib diameter lingkaran? Yaitu melalui pusat lingkaran. Jadi dia harus melalui pusat lingkaran. Contoh lain misalnya kita memberikan ada titik F. Ini titik F. Dan ini titik G. Ini G. Apakah dia ini bisa dikatakan diameter? Dikatakan diameter jika F dan G itu berhubungan jika melalui titik pusat. Nah, dia melalui titik pusat. Jika dia melalui titik pusat, dia dikatakan melalui. Jika dikatakan melalui titik pusat, dia disebut sebagai diameter. Jadi FG juga disebut sebagai diameter. Diameter. Kita hapus dulu. Diameter. Kita hapus dulu diameter. Jadi FG kita sebut diameter. Diameter lingkaran. Nah, sekarang kita beri titik. Katakan ada dua titik juga, yaitu titik HI. Oke, ini kita katakan titik HI. Oke. Kita beri dua titik, kita kasih warna. Katakanlah ini titik H, ini titik I. Sekarang pertanyaannya, apakah HI disebut dengan diameter? HI bukan diameter. Jadi HI bukan diameter.
HI bukan diameter karena tidak melalui pusat lingkaran. Karena tidak melalui pusat lingkaran. Tidak melalui pusat lingkaran. Lingkaran. HI bukan diameter. Oke, karena HI tidak melalui pusat lingkaran. Contoh lain yang bukan pusat lingkaran, kita ambil garis yang baru, katakan hijau warnanya, ada di sini titik, ini titik. Kita akan ambil titik di sini, kita katakanlah titik J. Ini titik J, dan ini titik K. Kita akan coba garis, hubungkan J dengan K. J dengan K. J dan K juga bukan diameter. Oke. JK bukan diameter. Bukan diameter. Diameter. Karena tidak melalui pusat lingkaran. Tidak melalui pusat lingkaran. Nah, itu dia. Jadi jelas mana yang diameter. Pusat lingkaran. Nah, jadi kalau begitu, HI dan JK itu namanya apa? HI dan JK garis penghubung dua titik pada lingkaran tapi tidak melalui pusat disebut dengan tali busur. Nah, ini dia disebut tali busur. Jadi tali busur ini konsepnya sederhana saja. Garis yang menghubungi dua titik di lingkaran tetapi tidak melalui pusat. Tali busur adalah garis yang menghubungkan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, yang tidak melalui pusat, lingkaran, tidak melalui pusat lingkaran. Ya, itu disebut dengan tali busur. Jadi dikatakan tali busur tadi garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tetapi tidak melalui pusat lingkaran. Contoh lain misalnya kita pakai garis warna kuning. Oke. Ada di sini titik K. Ini ada titik K. Di sini ada titik L. Maka kita hubungkan K dengan L. Maka KL juga disebut dengan
tali busur. KL juga disebut dengan tali busur. Kenapa KL disebut tali busur? Karena dia tidak melalui KL disebut tali busur. KL disebut dengan tali busur. Tali busur. Kenapa dia disebut tali busur? Karena dia garis menghubungkan dua lingkaran tidak melalui pusat lingkaran. Itu garis yang tidak melalui pusat lingkaran. Jadi KL disebut dengan tali busur. HI disebut tali busur. JK disebut tali busur. Oke, itu telah kita lihat ada pusat, jari-jari, diameter, dan tali busur. Nah, sekarang kita masuk ke garis lengkung yang berhimpit. Oke, kita masuk ke slide berikut. Kita coba slide berikut. Kita gambar lagi lingkaran yang baru. Kita gambar lingkaran baru. Ini lingkaran baru kita. Oke. Ini tadi pusat. P. Nah, sekarang kita mau lihat busur. Busur adalah garis lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Jadi kalau ada warna merah, jadi garis lengkung yang berhimpit dengan lingkaran ini disebut dengan busur. Katakan ada titik A dan ada titik B, maka AB dengan notasi atau simbol ditulis huruf AB ada garis lengkung itu disebut dengan busur. Jadi busur adalah garis lengkung pada garis lengkung yang berhimpit dengan lingkaran itu sendiri. Contoh lain misalnya kita ambil warna biru. Nah, contoh misalnya ini warna biru nih. Oke. Nah, ini jika titik C, ini titik D, maka CD juga disebut dengan busur. Oke, jadi CD disebut dengan busur. Sedangkan garis lurus, nah ini kalau kita ambil garis lurus tadi, kalau contoh misalnya, kita ambil garis lurus antara A dan B, AB disebut tali busur. Tapi kalau dia garis lengkungnya disebut busur. CD begitu juga. C dengan D kita hubungkan garis lurusnya tetapi tidak melalui pusat lingkaran, maka CD disebut dengan tali busur. Jadi ada beda busur dan tali busur. Kalau busur garis lengkungnya yang berhimpit dengan lingkaran. Kalau tali busur garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tetapi dia tidak melalui pusat lingkaran. Nah, kalau dia melalui pusat lingkaran tadi disebut dengan diameter. Bolehkah diameter disebut busur? Boleh. Jadi kalau dia melalui, contoh misalnya ada titik, kita katakan ada titik S, ada titik T. ST disebut dengan diameter. Kenapa disebut dengan diameter? Karena melalui titik pusat P. Oke. Maka kalau kita lihat di sini ST itu disebut dengan diameter lingkaran
Dan bisa juga disebut dengan tali busur. Tali busur yang melalui titik pusat. Oke. Tali busur yang melalui titik pusat. Tadi kan tali busur tidak melalui titik pusat. Tapi kalau tali busur melalui titik pusat, oke, tali busur melalui titik pusat, melalui titik pusat, juga disebut dengan diameter. Jadi ada tali busur yang tidak melalui titik pusat, ada tali busur yang melalui titik pusat. Dengan kata lain, tali busur yang adalah diameter. Jadi tali busur yang melalui titik pusat disebut dengan diameter. Oke. Apalagi yang mau kita bahas? Kita akan membahas selanjutnya, kita buka slide selanjutnya. Kita bentuk lagi lingkaran. Oke, kita bentuk lagi lingkaran. Kita ingin membahas masalah luring. Oke, luring. Ini ada titik pusat lingkaran. Ini disebut dengan titik pusat P. Jika ada daerah arsiran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran, nah, oke, kita katakan ini jari-jari lingkaran, jari-jari lingkaran A dan jari-jari lingkaran B. Oke, kita lihat, kita kasih nama dulu. Ini ada A, ada B. PA sama dengan PB, itu adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Maka daerah yang diarsir, nah ini daerah yang diarsir, disebut dengan luring. Nah, ini daerah, ini luring namanya. Jadi daerah jari-jari AB yang berbatasan dengan busur AB, oke. Sedangkan AB disebut sebagai busur. Ingat, busur pakai notasi tanda di atasnya, busur. Ini busur. Jadi yang dikatakan dengan luring, luring adalah daerah yang dibentuk oleh dua jari-jari dan busur. Daerah yang dibentuk oleh dua jari-jari, dibentuk oleh dua jari-jari dan busur. Nah, itu disebut dengan luring. Contoh misalnya yang lain, di sini ada titik S, di sini ada titik T. Maka kalau kita ambil warna kuning, kita ambil garis jari-jari PS dan PT, dan ST adalah busur, maka ini adalah disebut dengan luring. Ini luring. Nah, yang warna kuning luring. Jadi PS PS dan PT adalah jari-jari,
jari-jari lingkaran. Dan ST adalah busur, maka daerah SPT, daerah yang dibentuk oleh SPT, itu disebut dengan luring. Daerah SPT. Daerah SPT adalah luring. Kalau di atas tadi daerah PAB adalah luring. Nah, itu adalah luring. Lanjut kita akan coba membahas tembereng. Tembereng kita memberikan lingkaran berikut. Nah, tembereng ini pusat lingkaran, tembereng. Kita berikan pusat lingkaran. P pusat lingkaran. Tembereng adalah jika diberikan tali busur A, ingat tali busur A dan tali busur B, ingat yang dikatakan tali busur, garis yang menghubungkan dua titik tidak melalui pusat. Nah, ini AB adalah tali busur. Nah, sedangkan yang dikatakan tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Nah, ini tembereng namanya. Nah, ini disebut sebagai tembereng. Jadi AB adalah tali busur. Ya. Nah, itu salah. Jadi kalau AB adalah busur, AB sama dengan busur, sedangkan garis AB tadi adalah tali busur, maka daerah yang dibentuknya adalah daerah berbatasan antara busur dan tali busur disebut sebagai tembereng. Nah, ini tembereng namanya. Tembereng. Sebut sebagai tembereng. Oke. Contoh lain, kita ambil garis berwarna merah. Ada titik O. Ada titik R. Nah, garis OR disebut dengan tali busur karena tidak melalui pusat. Nah, daerah yang dibatasi oleh tali busur OR dengan busur OR disebut dengan tembereng. Jadi yang berwarna merah ini disebut dengan tembereng. Nah, ini tembereng namanya. Oke. Jadi yang warna merah tembereng. Dengan catatan OR jika ada tanda di atasnya disebut dengan busur. Ini busur. Sedangkan garis OR adalah tali busur. Tali busur. Kenapa disebut tali busur? Karena tidak melalui pusat. Maka daerah berwarna merah yang dibatasi oleh tali busur OR dan busur OR disebut dengan tembereng. Oke, kita lanjut dengan apotenamia. Apotenamia. Kita beri lingkaran. Pusat lingkaran. Kita beri pusat lingkaran P.
Dan kita beri tali busur AB. Tali busur AB. Maka yang dikatakan apotenanya adalah garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan salah satu titik pada busur tali busur yang tegak lurus. Jadi tegak lurus itu sudut 90 derajat. Jadi kalau ini kita sebut O, maka ini kita sebut O. Kalau O, maka OP adalah apotenemia. OP disebut dengan apotemia. 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 Apotenemia. 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 Syaratnya haruslah O ini titik dari tali busur AB, tapi dia harus 90 derajat. Nah, ini harus sudutnya 90 derajat atau tegak lurus. Contoh lain misalnya kita ambil garis nah biru. Ada tali busur P. Oh, jangan P, R. Ada tali busur T. T. Kita hubungkan garisnya, ini dia. RT adalah tali busur dan apotenemia adalah garis hubung antara titik pusat dengan RT tali busur, tapi membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini dia. Sudut ini harus 90 derajat. Nah, ini harus 90 derajat atau tegak lurus. Sudut yang dibentuknya dengan tali busur ini adalah 90 derajat. Maka jika ini P, jika ini X, jika titik ini X, maka PX apotenemia. Maka PX juga apotenemia. Apotenemia. Jadi mudah saja pastikan apa tali busur RT, lalu ambil garis dari pusat, dia harus tegak lurus. Atau tali busur AB, ambil garis dari tali pusat, dari pusat lingkaran, tapi dia tegak lurus. Oke. Lalu kita masuk lagi dengan sudut pusat. Nah, lingkaran. Sudut pusat. Ambil lagi jari-jari. Share lagi. Share. Ambil jari-jari. Jari-jari kita. Jari-jari P. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari. Jika ini A, jika ini B, maka dikatakan jari-jari adalah garis yang menghubungkan antara sembarang titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran. Ini juga dengan pusat lingkaran.
Maka yang dikatakan sudut pusat itu adalah sudut yang dibentuk antara dua jari-jari dan pusat lingkaran. Ini disebut dengan sudut pusat. Disebut sebagai sudut pusat. Oke, itu sudut pusat. Kita ambil lagi sembarang jari-jari, yaitu jari-jari C, PC. Kita hubungkan garisnya antara P dengan C. Maka yang dikatakan sudut pusat, ini sudut pusat. Ini adalah sudut pusat. Oke. Jadi ini sudut pusat. Nah, ini disebut sebagai sudut pusat. Sudut pusat. Oke, luar biasa sekali keterangan. Oke guys, tadi itu keterangan singkat tentang bagian-bagian lingkaran. Sementara kita telah lihat tadi bagian-bagian lingkaran, ternyata sangat baik untuk dipelajari pada teori kali ini. Oke guys, saya Dr. Radhendra undur diri dulu. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.